Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winner. Kali ini saya tidak sedang menanggapin satu komentar ya. Saya mau sharing-sharing aja. Ini pengalaman sih. Buat saya ini satu pembelajaran yang menjadikan saya ke depannya lebih berhati-hati kepada siapapun. Barangkali aja nih teman-teman ada yang ngalamin kayak saya. Pernah nggak jenengan itu merasakan ditikam dari belakang oleh orang yang seolah-olah itu merangkul jenengan? Ya, ini sebetulnya bisa dengan siapa aja ya. Kalau saya kebetulan konteksnya waktu itu adalah seorang temen yang saya anggap ya dia nggak cuma bawahan saya, tapi saya nganggapnya udah kayak teman baik lah. Ketika saya menghandle permasalahan dia pun saya memakai hati, saya memakai perasaan saya. Ya, ketika dia sudah punya permasalahan pribadi yang rumit ya, saya ikut mencoba turun tangan. Bahkan ketika ada di keluarganya permasalahan hutang piutang, saya pun turut terjun ke OJK. Pada saat itu semuanya saya lakukan dengan tulus ikhlas, dengan penuh kasih sayang saya. Tapi rupanya ya, mungkin dalam kehidupan saya ada kesalahan terhadap dia, karena kebetulan saya ini atasan, beliaunya tim saya. Pernah saya tegur, tentunya saya masih ingat pernah saya tegur. Dan saya nggak mungkin menegur seseorang kalau tidak bersalah. Tapi rupanya itu menjadi dendam yang sangat kesumat yang saya baru sadari. Saya ingat banget, di Juli 2022 salah seorang teman baik saya udah memperingati saya supaya berhati-hati. Karena katanya saya dilapor-laporin lah di pekerjaan saya. Saya mikirnya dilaporin dalam konteks apa? Saya tidak melakukan satu tindakan kriminal, kenapa dilaporin? Jadi saya nggak takut. Dan ketika saya diperingati seperti itu, saya coba lihat sekeliling, kira-kira siapa di antara mereka ini tim saya yang berkhianat seperti itu. Bahkan saya nggak percaya kalau ternyata itu adalah orang yang deket banget sama saya. Hingga puncaknya ya, mulai dari dilaporin itu, saya selalu terintimidasi. Ya, diintimidasi oleh seseorang yang punya power di perusahaan tersebut. Ya, di puncaknya ketika Desember dicari-cari terus salah saya. Cari terus sampai pada akhirnya mereka berhasil membuat saya keluar dari perusahaan tersebut. Saya memutuskan resign ketimbang saya kerja tapi ditekan terus, dicari-cari terus salah saya. Jadi jenengan sekarang kalau jenengan merasa bahwa jenengan sedang ditikam, sedang dikhianati, jangan bersedih, biarin, ikhlasin. Ya, mungkin jenengan sedang berusaha dipisahkan dari pasangan, dipisahkan dari anak, dipisahkan dari pekerjaan, salah satu-satunya sumber penghasilan mata pencaharian jenengan. Nggak usah bersedih. Kenapa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Ada Allah bersama kita. Ya, pada saat mereka tertawa, karena apa? Karena saya terdepak dari perusahaan tersebut, mereka tertawa bahagia. Mereka langsung pesta. Ya, mereka langsung cekakakan katanya. Nggak masalah, ya. Karena apa? Karena ada Robku yang selalu siap menghandle segala urusan duniaku, termasuk urusan akhiratku kelak. Dan keluar dari perusahaan tersebut justru saya mendapatkan penghasilan 5-6 kali lipat, bahkan pernah 7 kali lipat juga. Itu tandanya apa? Kita nggak perlu bersedih. Walaupun manusia berusaha memecahkan piring nasi kita, tapi kalau Allah tidak kehendaki itu, maka Allah gantikan dengan piring nasi yang lebih banyak dan lebih bagus. Jangan bersedih hati ya teman-teman ya kalau sedang dikhianati oleh seseorang. Ya, hukum tabur tuai itu ada, tapi kita jangan pernah mendoakan yang buruk-buruk. Ya, saya sampai detik ini saya selalu doakan yang baik-baik untuk beliau-beliau semuanya yang beramai-ramai bersekongkol untuk menjatuhkan saya, yang beramai-ramai menggibai saya setiap hari. Saya doakan terus kebaikan-kebaikan. Perkara nanti menurut Allah mereka mendapat balasan yang layak atas perbuatan mereka, biarlah itu menjadi urusannya Allah. Urusan kita mendoakan saja yang baik-baik buat mereka. Saya selalu doakan supaya mereka sehat badannya, supaya rizkinya lancar, supaya tidak dikhianati oleh orang-orang terdekatnya seperti yang mereka lakukan terhadap saya. Supaya mereka tidak dicari-cari kesalahannya di perusahaan tersebut. Gitu. Saya doakan terus yang baik-baik. Karena apa? Karena doa-doa kebaikan itulah yang akan kembali kepada diri saya, kebaikan pula. Kalau masalah nanti ya, hukum tabur tuai, mereka menabur angin, menuai badai, itu urusan biar menjadi urusannya Allah. Walaupun sesekali saya dengar kabar
ketidakbaikan tentang mereka, saya tidak bersyukur. Saya kasihan. Saya doakan yang baik-baik tetap. Jadi jenengan semuanya jangan bersedih hati kalau lagi dihianati, ditikam dari belakang, orang yang seolah-olah ngerangkul kita, meluk kita, nggak taunya ternyata apa, dia bersiap memegang pisau untuk ditancapkan di pinggang kita, di punggung kita, di perut kita. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Jangan balas kejahatan mereka dengan kejahatan.